Kamu nggak mau makan dulu aja? Enak loh, Gar. Film pendek Tak Lagi Sama yang dibintangi oleh Adriani Salsabila sebagai Matahari Aluna dan Mahardika Yusuf sebagai Sagara ini sangat menarik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan film pendek ini bisa trending di YouTube. Yang pertama tentu dari ketokohan Adriani Salsabila yang memang followernya sudah begitu luar biasa. Tetapi selain itu, acting dari Adriani dan Mahardika juga sangat menjanjikan dan sangat mengesankan di film Tak Lagi Sama ini. Untuk masalah penggarapan, saya pikir sudah tidak perlu diragukan lagi. Penggarapan yang begitu apik, serius, bagaimana penataan kamera, pengadegan, hingga setting lokasi pun dipersiapkan dengan matang sepertinya. Saya begitu kagum melihat bagaimana suasana di kantor kerja Sagara misalnya, perusahaan pers yang memang itu sangat dipersiapkan dengan matang, termasuk lokasi-lokasi lainnya. Bukan hanya tempat tinggal Matahari Aluna, tetapi tempat-tempat yang dikunjungi oleh dua tokoh ini pun tampak sangat realistis. Acting Adriani Salsabila dan Mahardika Yusuf juga yang cukup natural tentunya menjadi daya tarik di dunia maya, sehingga film ini menjadi salah satu tayangan yang trending di YouTube. Adriani Salsabila di sini memerankan seorang Matahari Aluna yang memiliki profesi sebagai pelukis rumahan. Kalau saya perhatikan lukisan yang dijualnya itu ya masih agak lumayan ya, dengan satu lukisan 150 juta. Kalau anggap satu bulan bisa satu atau dua lukisan saja yang terjual, ya logis lah bisa hidup dengan fasilitas yang seperti digambarkan dalam film pendek ini. Saya katakan lumayan, bukan berarti dalam ukuran saya sendiri. Kalau dalam ukuran saya sendiri itu sangat mahal, 150 juta itu. Tetapi di dunia lukisan itu saya harus membuka mata lebih lebar lagi. Sebagai contoh misalnya ketika beberapa tahun yang lalu Pak Ayep Rosidi almarhum, waktu itu beliau sedang membangun perpustakaan Ayep Rosidi yang ada di Jalan Garut nomor 2. Banyak teman-teman yang ngobrol, katanya pembangunan ini masih kekurangan dana 3 miliar lagi kira-kira. Dan Kang Ayep Rosidi waktu itu hanya menjual satu lukisan karya Affandi yang harganya 3 miliar. Memang unik dunia lukisan dan para pecinta, para kolektor lukisan yang begitu kadang-kadang membuat takjub juga. Saya sendiri belum mampu untuk membeli lukisan, jangankan yang ratusan juta, yang puluhan juta pun saya belum pernah membeli. Paling saya pernah membeli yang di bawah 10 juta karya Yusrus Samsi ya, sebuah lukisan pemandangan yang menurut saya begitu indah, dan itu pun tidak tahan lama ya, beberapa waktu kemudian lukisan tersebut saya jual kembali karena membutuhkan uang. Mahardika Yusuf memerankan tokoh Sagara ini juga cukup realistis dengan dia mengendarai mobil yang cukup mewah dengan pekerjaan sebagai jurnalis. Ya, tentunya ini sebuah perusahaan pers atau perusahaan media yang cukup bonafit ya. Kalau dapat menggaji jurnalis atau wartawannya dengan cukup fantastis ya. Itu tergambar dari kehidupan Mahardika Yusuf yang memerankan Sagara. Walaupun kalau saya cermati, kemungkinan besar pemilik rumah yang ada dalam cerita ini adalah Matahari Aluna. Kenapa Matahari Aluna dan Sagara dalam film pendek ini diceritakan masih berpacaran, padahal mereka sudah tinggal satu rumah, bahkan satu ranjang? Kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana pendapat saya ada orang yang belum menikah tinggal dalam satu rumah, saya pasti jawab bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, melanggar hukum, norma, dan adat budaya ketimuran.
Tetapi kalau pertanyaannya, konteksnya dengan film Tak Lagi Sama, saya tidak akan menjawab semudah itu. Saya harus melihat sebuah film itu secara utuh, tidak parsial. Film berjudul Tiga Pilihan Hidup yang diproduksi oleh BNN itu hampir sepanjang cerita. Di dalamnya itu ada adegan-adegan tokoh yang kecanduan narkoba, para pemakai narkoba. Film itu tidak membenarkan orang-orang yang kecanduan narkoba sama sekali. Bahkan tujuan dari film itu adalah untuk kampanye anti narkoba. Itu kalau melihat film itu memang harus begitu. Nah, di film Tak Lagi Sama ini, kalau yang saya perhatikan, film ini tidak membenarkan adanya satu hubungan pacaran yang kemudian tinggal bersama di dalam satu atap, apalagi satu ranjang. Karena kalau saya lihat endingnya pun ini akhirnya tragedi ending, tidak happy ending. Cerita yang dibangun di dalam film pendek Tak Lagi Sama ini mengandung soft konflik, sebagaimana kalau saya perhatikan ini hampir mirip ya dengan drama Korea. Entah karena saya kebanyakan nonton drama Korea ya. Soft konflik tetapi sangat menusuk. Kenapa sangat menusuk? Karena endingnya walaupun sudah dari pertengahan cerita bisa diduga, tetapi memang ada sedikit mengejutkan keputusan dari tokoh Matahari Aluna ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa film pendek ini point of view-nya itu adalah seorang Matahari Aluna, seorang perempuan. Dan seperti itulah mungkin pandangan dari seorang perempuan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika Matahari Aluna sudah merasa menjadi pacar kedua, yaitulah keputusan yang diambil adalah mengajak berpisah. Pacar dalam tanda kutip. Pacar pertama tokoh Sagara ini saya bisa pastikan adalah pekerjaannya, keasyikannya di dalam menggeluti dunia jurnalistik. Dan seorang jurnalis itu memang sudah terbiasa menghadapi masa-masa deadline, itu sudah makanan sehari-hari. Tetapi biasanya para jurnalis menikmati itu. Kenapa saya sebut sebagai pacar pertama? Karena tidak ada dalam cerita film ini orang ketiga, atau saya sebutkan sebagai sosok seorang perempuan misalnya yang bisa merusak hubungan antara Matahari Aluna dan Sagara. Ini murni pacar pertamanya itu adalah pekerjaannya, dan Matahari Aluna tidak menerima hal itu. Dan maksud dari hubungan antara Matahari Aluna dan Sagara yang masih berpacaran ini justru yang nanti akan terasa ketika sampai pada endingnya. Karena Matahari Aluna begitu santainya mengajak Sagara untuk berpisah. Coba kalau hubungannya sudah suami istri, tentu tidak akan semudah itu. Tidak akan sesederhana itu Matahari Aluna mengatakan untuk berpisah. Yang saya soroti itu justru bukan masalah hubungan pacaran kemudian tinggal dalam satu rumah. Bukan itu, karena sudah jelas jawabannya ada di endingnya, dan saya tidak melihat pembenaran terhadap hubungan pacaran yang tinggal dalam satu atap. Yang saya soroti itu justru ceritanya yang memang masih terbilang biasa, dan ada beberapa faktor kebetulan di dalam cerita film pendek ini. Atasan Sagara kebetulan menyukai lukisan, dan kebetulan juga lukisan yang disukai oleh atasan Sagara itu adalah Matahari Aluna, yang kebetulan pacarnya Sagara. Yang kebetulan juga Sagara adalah seorang reporter yang selalu mendapat tugas untuk mewawancarai tokoh-tokoh seperti novelis, pelukis, dan lain sebagainya. Ada banyak kebetulan, tetapi karena dikemas dengan cukup baik, dengan serius, kelemahan-kelemahan itu sepertinya bisa ditutupi. Adegan-adegannya pun ya
biasa. Saya hanya menemukan satu adegan yang sangat menarik, yaitu ketika Matahari Aluna mengajak makan malam kepada Sagara, dan Sagara menolaknya karena mengatakan sudah makan di luar. Nah, adegan Matahari Aluna yang makan sendirian dengan wajah penuh ekspresi itulah yang merupakan adegan yang sangat menarik, yang bisa saya sebutkan itu sebagai bahasa film yang cukup baik. Pesan dari film pendek Tak Lagi Sama ini yang saya tangkap, kalau saya katakan dalam satu kata, adalah ikhlas atau wajar. Di dalam membina satu hubungan apapun, hubungan persahabatan, hubungan percintaan, seperti dalam cerita ini, ya memang perlu suatu kewajaran, perlu suatu keikhlasan. Ketika pasangannya tiba-tiba sangat romantis dan terkesan berlebihan, justru Matahari Aluna merasakan hal yang aneh. Karena kalau saya perhatikan pada awalnya, Sagara itu adalah sosok laki-laki yang dingin, tidak terlalu romantis, tetapi dia selalu menepati janjinya dan cukup perhatian. Dan ketika Sagara menjadi seorang laki-laki yang romantis berlebihan, itu menjadi suatu hal yang aneh, suatu hal yang ganjil bagi Matahari Aluna. Menjalin hubungan persahabatan atau hubungan percintaan memang harus didasari dengan keikhlasan tanpa ada kepentingan apapun. Saya sendiri, kalau ada seorang laki-laki atau perempuan yang mengajak berteman, ada yang sejak awal sudah saya sadari bahwa ini mereka mendekati saya karena ada kepentingan. Dan bisa juga setelah berlangsung lama, saya baru menyadari bahwa motivasinya untuk berteman dengan saya karena ada kepentingan. Begitu pula yang dirasakan oleh perempuan dalam hal ini, oleh Matahari Aluna. Ketika satu hubungan sudah didasari oleh sebuah kepentingan, sudah tidak ikhlas lagi, maka pilihan jalannya adalah memutuskan untuk berpisah. Dan itu tentu saja sangat menusuk. Itu yang saya maksud soft conflict, tetapi sangat menusuk.